nggak sih kalian pikir buat keluar dari zona nyaman, belajar hal baru, dan berkembang menjadi lebih baik, tapi kalian masih bingung harus mulai dari mana dan belum nemuin wadah yang tepat untuk belajar berkembang bareng itu di mana? Kalau pernah, berarti kalian nggak sendirian nih Sobat Pena. Karena banyak juga teman-teman di luar sana yang juga ngerasain hal yang sama nih. Nah, betul banget. Maka dari itu, aku, Nadia dari FPK 2024, bersama rekanku, Aku, Aulia dari FTMM Angkatan 2023. kita bakalan ngobrolin banyak sekali topik menarik yang tentunya akan membantu kalian untuk keluar dari zona nyaman, belajar hal baru, dan pastinya berkembang menjadi lebih baik hanya di ACT Podcast, Analyze Critical Thinking by UKM Penalaran Universitas Airlangga. Oke, dan pastinya kita juga akan ngebahas hal-hal yang seru tapi berbobot. Betul banget Kak, dengan pastinya gaya yang santai nih teman-teman. Betul. Jadi biar kita lebih deket lagi nih. Halo, aku penasaran nih Kak, untuk series pertama ini, enaknya kita ngebahas tentang apa dulu nih Kak? Enaknya ngebahas apa ya? Ayo, ayo. Pastinya hal-hal yang relate untuk teman-teman di luar sana atau mungkin khususnya nih untuk teman-teman yang lagi memperjuangkan kampus impiannya. Jadi kita bakalan sharing tips and trick dan juga pengalaman kita selama UTBK kemarin. Wah, itu sih bakalan menarik banget sih Kak. Betul. Apalagi buat sobat-sobat pena di luar sana yang lagi menjuangin UNER di Ya, SNBT. betul banget. Kalau nggak salah nih ya, waktu kita take kontak ini, ternyata jadwal UTBK tuh baru dirilis. Wah, berarti ini udah cocok banget sih Kak buat teman-teman di luar sana. Jadi kalau misalnya kalian para pejuang SNBT, kalian boleh pantengin video ini dari awal hingga akhir, dan kalau misalnya ada yang perlu untuk dicatat, boleh dicatat ya teman-teman. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan Oke. pertama kita. Kalau boleh tahu nih, Nat, apa sih alasan kamu memilih UNER dan juga tentunya prodi kamu di pilihan UTBK kemarin? Wah, ini sih pertanyaan yang sangat menarik ya, Kak. Kalau alasan aku milih UNER itu karena aku mencari tempat untuk aku berkembang. Nah, karena aku sebelumnya juga sudah mencari tahu tentang UNER itu seperti apa, baik dari lingkungannya, prodi yang aku tuju, dan juga fasilitas apa saja sih yang diberikan oleh universitas kepada mahasiswanya, sehingga kita bisa berkembang menjadi lebih baik lagi nantinya ketika kita kuliah di UNER seperti itu. Dan setelah aku cari tahu, ternyata UNER ini menjadi salah satu kandidat yang sangat sesuai dengan kriteria aku tadi Kak. Makanya waktu aku SNBT kemarin, aku milih UNER. Dan untuk yang prodi ini, karena memang background aku dari Situbondo yang terkenal sekali dengan lautnya, kita juga sangat dekat dengan perairan. Makanya aku milih prodi teknologi hasil perikanan di SNBT kemarin. Karena memang aku merasa bahwa perikanan, terutama perairan di Indonesia itu sangat luas dan masih belum bisa dioptimalisasikan juga. Makanya aku pengen bisa menjadi salah seorang pakar di bidang tersebut. Dan karena memang jurusan THP ini itu masih jarang di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Dan ketika aku tahu bahwa UNER ada jurusan THP nih Kak, wah itu sih aku seneng banget sih. Dan aku langsung memantapkan diriku buat ya UNER di jurusan THP kemarin waktu SNBT. Oke, tapi emang kalau dilihat-lihat UNER ini cukup berani ya menghasilkan atau Betul, mewujudkan prodi-prodi yang cukup asing di telinga masyarakat betul gitu. banget. Karena kebetulan nih teman-teman, aku juga dari prodi yang asing, Wah, dari rekayasa nanoteknologi, oh dan iya, kebetulan prodi ini cuma ada di UNER. ya betul banget tuh teman-teman. Karena memang di UNER itu kita diberikan fasilitas untuk mengetahui nih minat dan bakat kita itu seperti apa, baik itu dari mahasiswanya ataupun juga calon mahasiswa nih teman-teman. Betul sekali. Nah, Kak Aul, aku
pengen tahu dong Kak, ini kan kita ngobrolin tentang SNBT, UTBK ya. Ya. Tentu aja kita kan belajar nih. Nah, aku pengen tahu nih strategi belajar yang efektif menurut Kak Aul waktu ngejalanin perjuangan SNBT kemarin tuh kayak gimana Kak? Strategi belajar aku, kalau aku sih yang penting konsisten ya. Dari mulai gaya belajar, terus waktu belajarnya juga harus dikonsistenkan terlebih dahulu. Pertama kali aku nyoba untuk belajar UTBK itu awalnya cuma 2 jam, 3 jam gitu. Tapi lama-kelamaan ya aku konsistenkan lagi menjadi 6 jam per hari. Wah, Ya cukup panjang ya sebenarnya kalau 6 panjang jam banget per ya. hari. Tapi menurut aku ketika aku sudah mencoba untuk konsisten 6 jam per hari, aku merasa hal itu udah seperti kebiasaan aja gitu. Terus kebetulan karena aku juga nggak ikut les, jadi aku mengandalkan video-video gratis yang ada di YouTube, yang ada di TikTok. Dan bahkan kalau mungkin ini fun fact kali ya. Iya. Kalau TikTok itu walaupun durasinya cuma 1 atau 2 menit, tapi menurut aku informasinya justru lebih nyampe ke aku. Iya betul banget Kak. Ya kan? Atau mungkin kamu juga relate dengan hal itu? Aku juga relate, karena aku juga kemarin tuh sering nonton video-video di YouTube dan juga TikTok karena memang tipe belajarku visual Kak. Oke, menarik juga ya. Tapi kalau aku biasanya setelah mendapatkan informasi, aku pasti nyatet. Oh, Jadi lumayan ya catatan aku selama UTBK kemarin itu hampir 1 buku penuh. wah keren banget nih Kak. Iya. Ya, tapi kita ada perbedaan sih memang Apa ya. tuh? Kalau Kak Al kan lebih sukanya Nyatet. mencatat. Kalau aku memang lebih sukanya itu secara visual aja. Jadi aku nonton berbagai video pembelajaran, baik itu di YouTube, TikTok juga. Karena aku ngerasa bahwa dengan adanya video yang interaktif ya, aku bisa nggak bosan gitu buat belajarnya. Jadi aku bisa terus terpacu buat belajar lagi, terus dan terus belajar walaupun memang hanya sebatas video. Dan selain itu juga aku ada komunitas buat belajar Kak, bareng teman-teman aku waktu itu. Dan di situ kita saling backup lah istilahnya. Jadi kalau misalnya ada yang materi kita nggak ketahui, itu kita bisa belajar bareng-bareng. Kita cari solusinya bersama seperti apa. Jadi kita nanti sekalian untuk mengevaluasi apakah memang ini tuh bisa kita perbaiki ke depannya atau mungkin memang diperlukan cara-cara tersendiri kayak gitu. Jadi memang untuk belajar bareng teman itu menurut aku juga sangat penting Kak. Terus selain itu pun aku juga sebenarnya lebih sukanya belajar sendiri. Aku lebih banyak belajar sendiri di tempat yang sunyi. Karena aku orang yang udah terdistract. Iya betul banget. Jadi ada suara sedikit pun aku bisa ke distract Kak. Dan kalau belajar sendiri itu biasanya aku mungkin cuma sekitar 3 jam aja per hari. Tapi aku secara konsisten belajarnya. Terus menurut aku juga kalau misalnya belajar itu nggak perlu yang harus kayak banyak-banyakan jam gitu. Oh iya, yang penting kita paham aja. Dan kalau aku sendiri aku selalu ngasih jadwal prioritas aku karena waktu itu juga kita masih ada kayak ujian sekolah atau mungkin tugas-tugas sekolah seperti itu. Dan itu menurut aku diperlukan juga time management yang baik. Jadi kita bisa balance antara belajar UTBK dan juga untuk sekolah. Kalau kamu gimana Kak? Kemarin? Aku kebetulan waktu untuk antara belajar UTBK dan juga ujian itu sebenarnya nggak begitu lama sih ya. Kayak ujian-ujian tuh udah hampir akhir, aku udah baru mulai belajar UTBK gitu. Jadi setelah selesai semua matkul, semua ujian-ujian, aku bisa fokus ke UTBK gitu aja. Oh ya, tapi aku sempat nge-notice kamu ngomongin tentang komunitas belajar. Itu hal yang menarik banget untuk dicoba ya sebenarnya. Betul banget. Karena kita bisa saling belajar sama antar teman gitu. Dan aku juga punya fun fact nih soal belajar. Jadi aku fun fact dulu punya satu akun yang emang aku khususkan untuk belajar. Jadi iya, jadi aku setiap progres yang aku dapetin dalam 1 hari itu aku up di sosmed itu. Dan kebetulan mutual aku yang di sosmed itu juga sama dengan aku gitu. Jadi aku merasa agak lebih terpacu sih kalau kayak gitu. Iya benar Kak.
Jadi kalau misalnya kita nemuin teman yang memang punya tujuan yang sama dengan kita, otomatis Betul. kita juga akan termotivasi buat belajar Ya, betul sekali. terus. Kak, ngomongin tentang SNBT dan TTK, ada nggak sih strategi yang Kak Al pakai ketika ujian dan menghadapi soal-soal yang sulit? Oh, waktu TBK ya. Iya, betul. Soal yang sulit waktu UTBK, aku sih langsung jawab semua soal ya. Mau Hmm, aku bisa atau nggak bisa, aku langsung jawab. Tapi untuk soal-soal yang sulit dan mungkin aku nggak ngerti sebenarnya jawabannya apa, itu aku tandain dulu. Jadi barangkali aku masih punya waktu untuk menyelesaikan, aku kembali lagi tuh ke soal yang aku tandain itu. Gitu. Jadi kita nggak memakan waktu karena eh, waktunya kan lumayan ya, agak iya, betul. kayak wow Satu gitu. soal, kalau nggak salah 20 detik itu udah. Betul. Jadi Pendek. iya, betul banget. Aku juga setuju sama Kak Aul kalau misalnya kita itu nggak boleh ngosongin. Satu soal aja jangan dikosongin ya teman-teman. Karena itu akan eh, Mengurangi poin. iya betul banget. Jadi ya meskipun kalian nggak tahu atau mungkin kalian ngerasa ragu-ragu dengan jawaban kalian, at least kalian harus coba aja dulu. So, karena kan kita juga nggak tahu apakah memang jawaban itu akan benar atau mungkin ya nantinya bisa menambah nilai kalian kayak gitu. Kalau tips-tips dari luar sih biasanya ngeblok C. Aduh, Kamu relate gak? aku kemarin ngeblok B kak. Oke, ngeblok B. Iya. Kalau aku kalau nggak salah lebih banyak ke A sih. A dan C ya. Oh, Kayaknya sih kayak gitu. Jadi ya itu kembali ke kepercayaan yang penuh. iya. Tapi kalau bisa sih jangan terlalu banyak ngebloknya ya Betul. teman-teman. Jadi emang harus diperhatikan juga kayak soal-soalnya atau kayak gimana. Dipastikan buat banyakin belajarnya dan latihan soal pastinya. Betul, betul banget. Nah, tapi aku agak kepo nih Kak. Karena kita sudah ngebahas tentang UTBK dan SNBT. Nah, kalau buat Kak Au sendiri, kalian satu ngapain nih Kak sebelum UTBK? Hamil satu TBK aku kayaknya masih try out sih. Wah, ini sih anak-anak ambis nih teman-teman. Oh, bukan sih. Itu lebih tepatnya karena aku bukan tipikal orang yang bisa mengingat jangka panjang. Ah, Jadi aku lebih mempersiapkan diri aja gitu. Jadi daripada aku kelupaan sama materi-materi yang udah aku siapin, mending hamil satu aku pakai juga untuk belajar gitu. Tapi mungkin waktu itu lebih aku persingkat sih. Jadi mungkin dari 6 jam jadi 1 atau 2 jam doang gitu. Untuk persiapan mental gitu. bener banget sih teman-teman. Kalau kamu nih? Kalau aku berbeda sih Kak. Dari Kak Au. Oke. Kalau aku hamil satu itu malah istirahat Kak. Jadi aku nggak belajar sama sekali dan di situ aku malah main bareng teman-teman aku. Ya sekedar healing lah. Jadi kalau aku mikirnya tuh karena besok hari itu kan suatu perang yang sangat panjang nih. Makanya aku butuh energi yang banyak dan juga pastinya aku harus fit juga gitu. Makanya aku memilih untuk istirahat sebentar. Tapi aku juga setuju sih Kak sama Kak Awi kalau misalnya hari satu itu sebenarnya emang harus mereview ulang materi yang sudah kita pelajari. Jadi biar kita besoknya tuh ya lebih prepare lah istilahnya. Tapi tentu aja istirahat itu juga sangat penting ya teman-teman. Jadi kalau misalnya hari satu tuh kalian harus terbanyak istirahat juga gitu. Disiapkan mental dan fisiknya Iya ya. betul kan. Karena memang pas UTBK itu kalian bakalan kekuras banget energinya. Betul banget. Baik itu secara fisik ataupun secara mental ya Kak. Ya, betul banget. Oke, kalau ada Hamin satu berarti ada H+1. Ada betul itu. Setelah UTBK kamu ngapain? Kalau aku pakai berapa hari setelah UTBK itu untuk istirahat. Jadi aku biasanya tuh ya sekedar kayak nonton film atau mungkin malam drakor dan juga jalan-jalan. Jadi kayak healing Kak setelah UTBK itu. Tapi setelah itu pun aku lanjut buat persiapan ujian mandiri karena ya bagi jaga aja.
Kan ya, nggak aku lanjutin. Alhamdulillahnya. Ya, alhamdulillahnya keterima SNBT. Setuju. Aku juga sih waktu itu setelah selesai UTBK tidur aku lebih lebih nyenyak. Wah, Jadi ya lumayan lah ya 1 minggu untuk tiduran dulu, terus nanti belajar lagi untuk mandiri. betul banget. Karena emang kayak kerasa plong gitu ya, Kak, habis Betul, ujian. Oh. betul banget. Nah, ngomong-ngomong tentang Stepri, kami, kamu ada strategi nggak, Kak, ketika memilih jurusan di SNBT kemarin? Oke. Kalau menurut aku yang penting jangan FOMO. Wah, bener banget itu. Pokoknya kalau orang lain milih A, B, C, D, tapi hati kita nggak serp, ya udah, nggak usah dipilih, nggak usah ikut-ikutan gitu. Fokuskan ke diri kalian dulu, fokuskan ke apa yang kalian minati dan kalian inginkan, baru kalian apa ya, melihat lagi gitu. Kira-kira mampu atau enggak. Betul itu, Kak. Aku pun juga setuju sama Kak Aul kalau misalnya jangan coba-coba untuk FOMO ataupun asal milih jurusan. Karena kalau misalnya kalian asal milih dan ternyata kalian gak cocok sama jurusannya, itu malah berdampak ke kalian sendiri. Entah itu kalian bakalan jadi pusing, stres menjalaninnya, atau bahkan setiap hari malah nangis. Terutama apalagi dunia perkuliahan nggak seenteng itu ya untuk Iya, dijalanin gitu. Jadi lebih baik kita menjalanin apa yang emang kita inginkan, iya, apa yang betul. menjadi impian kita. Iya, Gitu. harus sesuai dengan passion ya teman-teman. Tapi kalau strategi dari aku sendiri sih, aku milih aku pakai idealis dan realistis, Kak. Itu juga penting sekali. Jadi kayak di pilihan pertama, aku naruh pilihan yang benar-benar idealis, seidealis mungkin. Jadi aku milih yang benar-benar aku suka, aku pengenin, dan aku ngerasa bahwa oke, aku bisa buat ngejalanin prodi ini dari awal hingga akhir. Nah, dan untuk yang pilihan kedua itu aku taruhnya setengah realistis dan setengah idealis. Dimana idealisnya ya aku pengen juga sama jurusan itu, tapi realistisnya aku ngerasa bahwa memang passing grade-nya tuh lebih rendah daripada yang Iya. pilihan pertama gitu. Jadi memang harus tahu terlebih dahulu passing grade-nya itu apakah lebih rendah atau mungkin lebih tinggi dari pilihan pertama gitu. Tapi tetap sih harus tahu terlebih dahulu seluk-beluknya seperti apa, Kak. Jadi biar kita nggak asal milih aja, teman-teman. Nanti malah milihnya kayak aku mau milih jurusan ini karena passing grade-nya lebih rendah dari yang pilihan pertama aku gitu. Tapi nanti kalau misalnya kalian nggak suka sama pilihan kedua gara-gara asal milih gimana? Kan bingung sendiri gitu ya, Kak. Dan juga kemarin kebetulan kita diperbolehkan untuk memilih 4 prodi. Tapi aku kemarin hanya milih 3 prodi aja karena di pilihan ketiga itu udah aku taruh pilihan yang sangat realistis menurut aku. Jadi di situ aku ngerasa aku bisa, tapi aku juga merasa bahwa oh ini lebih mudah daripada yang dua tadi. Ya, poinnya adalah walaupun kita dikasih banyak pilihan, terus kita memasukkan pilihan yang passing grade-nya di bawah pilihan pertama, kita harus tetap mengutamakan keinginan kita. Betul banget itu, Kak. Oke, udah panjang ya pembahasan kita tentang Betul juga SNBT. nih. Mungkin ini yang terakhir, Oke. saran untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton nih. Apa? Oke. Eh, Setahu aku nih ya, Kak, di luar sana itu masih banyak banget teman-teman yang ngerasa kayak apakah mimpi aku ini terlalu tinggi ya untuk digapai? Apakah aku harus merelakan UNER demi omongan orang lain? Karena biasanya banyak yang kayak ngerasa, aduh aku kurang pede nih Ya, buat terlalu milih. tinggi. Iya betul. Tapi jawabnya sih enggak sih teman-teman. Jangan pernah kalian buat memutuskan impian kalian. Pokoknya harus dicoba dulu. Kalau misalnya kalian menyerah, itu malah kita kan nggak tahu ya, apakah memang jurusan yang kalian pengen atau unik yang kalian pengen itu merupakan jodoh kalian. Gitu. At least kalian harus punya tekad dan semangat yang tinggi buat mengejar unik yang kalian mau. Gitu. Jadi emang diperlukan semangat dan tekad yang tinggi, Kak, kalau menurut aku. Dan jangan pernah untuk menyerah terlebih dahulu sebelum mencoba. Ya, yang penting pede dulu, Mas. Betul. Karena memang aku pun juga dulu sering di
dibilangin sama orang-orang, emang lu tau bisa, kamu kan dari kota kecil gitu. Setuju, aku merasa relate banget Iya sama kan? kata-kata itu. Karena di kotaku pun juga hanya sedikit orang yang masuk UNER, teman-teman. Dan di situ juga mereka ngerasa kayak, apa kamu bisa? Aku selalu jawab bisa. Dan bukti aku sekarang di sini. Kayak gitu. Jadi kalian juga jangan jangan pesimis dulu, teman-teman. Harus ngikutin jejak aku sama Kak Aul nih. Oh, Kak Aul gimana, Kak? Yang penting sih persiapannya ya, Wah, bener. teman-teman. Mumpung masih ada waktu, optimalkan persiapan kalian untuk hari HUTBK nanti. Betul banget. Nah, karena kita sudah ada di penghujung series nih, Kak. Ya, sayang sekali ya. Iya, jadi kita harus berpisah sejenak bersama sobat-sobat Tena di luar sana. Dan ya, jangan lupa buat nonton SCT Podcast untuk berbagai insight dan wawasan baru yang pastinya akan membantu kalian untuk berkembang bersama bareng aku dan aku Aulia. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau mungkin ada cerita pribadi nih, boleh di-share di kolom komentar di bawah ini ya, teman-teman. And bye-bye!